Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Trisnosto Putra dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Tujuan saya buat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen saya, Mem Widya Lestari, yang dimana di video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan, sistem perkemihan, jantung dan nadi arteri, dan terakhir reproduksi. Baik, yang akan saya bahas pertama yaitu anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran panjang yang masuk melalui tubuh dari mulut ke anus. Saluran ini mencerna, memecah, dan menyerap makanan melalui lapisannya ke dalam darah. Adapun zat makanan bagi tubuh, yang pertama itu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Lalu apa saja saluran pencernaan tersebut? Ini bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada mulut. Proses pencernaan di mulut dimulai dari mulut, di mana pencernaan kimia dan mekanik terjadi. Di dalam mulut terdapat organ aksesori yang membantu pencernaan makan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Gigi memotong makanan menjadi potong-potongan kecil yang dibasahi oleh air liur, sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan atau eksofagus. Lalu yang kedua, kerongkongan atau eksofagus. Ini gambarnya. Nah, eksofagus ini adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Kerongkongan sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Lalu yang ketiga ada lambung. Ini gambarnya. Lambung ini organ yang berbentuk huruf J yang berukurannya sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara eksofagus dan usus halus di perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, dan perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Makanan diolah menjadi bentuk semi padat atau disebut chyme. Setelah makan, perlahan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui pyloric sphincter, sebuah cincin otot antara lambung dan bagian pertama dari usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Lalu ada usus halus. Ini gambarnya. Usus halus berbentuk tabung tipis sekitar 1 inci dengan panjang 10 meter. Usus halus terletak hanya lebih rendah dari lambung dan memakan sebagian besar ruang rongga di rongga perut. Setelah usus halus digulung seperti selang dan permukaan bagian dalamnya penuh dengan banyak tonjolan dan lipatan. Lipatan ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi pada saat makanan meninggalkan usus halus. Sekitar 90% dari semua nutrisi telah diekstraksi dari makanan yang masuk ke dalamnya. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum usus 12 jari, jejunum bagian tengah melingkar, dan terakhir ileum bagian terakhir. Usus halus memiliki 2 fungsi penting, yaitu proses pencernaan selesai di sini oleh enzim dan zat lain yang dibuat oleh sel usus, pankreas, dan hati. Kelenjar di dinding usus mengeluarkan enzim yang memecahkan pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu membuat molekul lemak dapat larut sehingga dapat diserap oleh tubuh.
Yang kedua, usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh jutaan villi dan mikrofili. Kombinasi keduanya meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran, memungkinkan penyerapan nutrisi terjadi. Lalu saluran yang terakhir itu usus besar. Ini gambarnya. Usus besar membentuk huruf U terbalik di atas usus halus yang digulung. Ini dimulai di sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Usus besar berukuran 5-6 meter yang memiliki 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum adalah kantung di awal usus besar. Area ini memungkinkan makanan lewat dari usus halus ke usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rektum. Bagian terakhir dari usus besar adalah rektum, yang mana kotoran atau bahan limbah disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam atau elektrolit dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri di usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Sisa isi usus besar dipindahkan ke arah rektum, di mana feses disimpan sampai meninggalkan tubuh melalui anus. Baik, itu yang dari sistem pencernaan. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Baiklah, yang kedua akan saya bahas yaitu sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Susunan sistem perkemihan yaitu 2 ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria tempat urin dikumpulkan, 1 uretra yaitu urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Baik, yang pertama itu ginjal. Ginjal itu suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin. Ginjal terletak di belakang cavum abdominalis pada kedua sisi vertebra 12 hingga lumbalis 3 di belakang rongga abdomen. Fungsi ginjal yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan air dalam tubuh dan mengatur volume plasma darah dan volume air. Yang kedua, membuang sisa metabolisme, misal urea, asam urat, obat-obatan, dan zat lain yang bersifat racun. Yang ketiga, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah. Lalu menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau mengekskresikan urin yang bersifat asam. Lalu struktur ginjal, yang itu setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renalis. Lapisan luar terdapat lapisan korteks, lapisan dalam disebut medula. Berbentuk kerucut yang dikenal renal piramid. Puncak kerucut menghadap kaliks yang terdiri dari lubang kecil dan disebut papilla renalis. Tiap piramid dilapisi satu dengan lain oleh kolumna renalis. Garis-garis yang terlihat pada piramid disebut tubulus. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis, yaitu kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terdiri di atas lapisan luar yaitu lapisan korteks tadi, lapisan dalam yaitu medula. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Nefron berfungsi
sebagai regulator air dan zat terlarut dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsikan cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang, hasil akhirnya yang disebut urin. Lalu ada ureter, yaitu terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Fotonya gambarnya seperti ini. Nah, lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar disebut jaringan fibrosa, lapisan tengah disebut otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Lalu vesika urinaria, yaitu sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Lapisan kandung kemih yaitu lapisan sebelah luar, peritoneum, tunica muscularis atau lapisan otot, tunica mucosa, dan lapisan mukosa bagian dalam. Lalu uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang berfungsi menghubungkan kantung kemih ke lingkaran luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem kemih. Lalu ada proses pembentukan urin, yaitu ada 3, yang ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi adalah pembentukan urin diawali dengan filtrasi yang terjadi di dalam kapiler glomerulus, yaitu kapiler darah yang bergulung-gulung di dalam kapsula Bowman. Filtrasi berlangsung saat darah masuk ke nefron melalui arteriola aferen. Pada saat darah melalui arteriola aferen ini, tekanan darah cukup tinggi, sedangkan tekanan darah relatif cukup tinggi. Arteriola aferen relatif cukup rendah. Kondisi ini terjadi karena diameter arteriola aferen lebih besar dan ukurannya lebih pendek dibandingkan dengan arteriola eferen. Keadaan inilah yang mengakibatkan terjadinya filtrasi pada saat itu. Berliter-liter darah didorong keluar glomerulus yang berukuran kecil. Lalu yang kedua reabsorpsi, yaitu proses reabsorpsi yang berlangsung di tubulus cortotux proximal yang meliputi reabsorpsi air, reabsorpsi zat tertentu, dan reabsorpsi zat-zat yang penting masih diperlukan tubuh. Reabsorpsi air yaitu pada keadaan normalnya sekitar 99% dari air yang menembus membran filtrasi akan direabsorpsikan sebelum mencapai ureter. Lalu reabsorpsi zat tertentu yaitu reabsorpsi yang terjadi secara transport aktif dan difusi. Zat-zat yang mengalami transport aktif pada tubulus cortotux proximal yaitu ion Na+, K+, glukosa, dan asam amino. Lalu yang terakhir reabsorpsi zat penting bagi tubuh. Zat-zat penting bagi tubuh yang secara aktif diabsorpsi yaitu asam amino, glukosa, asam asetoasetat, dan vitamin. Glukosa dan asam asetoasetat merupakan sumber energi, sedangkan asam amino merupakan bahan pengganti sel yang telah rusak. Setelah terjadi reabsorpsi di tubulus cortux proximal dan sepanjang saluran lengkung Henle, tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Pada urin sekunder ini, zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Lalu yang terakhir, augmentasi. Augmentasi atau sekresi tubular adalah proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus cortotus distal. Sel-sel tubulus menyekresi ion hidrogen, ion kalium, amonium, urea, dan racun ke dalam lumen tubulus melalui proses difusi. Ion-ion ini lalu menyatu dengan urin sekunder. Baik, itulah yang
dari penjelasan sistem perkemihan. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yang akan saya bawa sekarang adalah anatomi dan fisiologi jantung dan arteri, yaitu pengertian dari sistem kardiovaskuler, yaitu merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Anatomi jantung, yaitu jantung adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jantung terbungkus oleh selaput ganda yang bernama perikardium. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium sinister, serambi kiri, atrium dexter, serambi kanan, ventricle sinister bilik kiri, dan ventricle dexter bilik kanan. Jantung berbentuk seperti pir, kerucut seperti piramida dan terbalik dengan apeks, berada di bawah dan basis arteriol inferior. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Ini gambar jantung, atau ini juga bisa. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung yaitu ada umur, bentuk rongga, letak diafragma, dan perubahan posisi tubuh. Otot jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama dari luar, perikardium berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sterni. Lalu yang bagian tengah, miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Susunan miokardium yaitu ada otot atria, otot ventrikuler, dan otot anteroventrikuler. Lalu bagian dalam ada endokardium, dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengkilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena. Bagian-bagian dari jantung yang pertama basis cordix, bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Lalu apex cordix, bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul. Permukaan jantung yaitu fascies sternocostalis, fascies dorsalis, fascies diaphragmatica. Tepi jantung atau margo cordix yaitu margo dextra, bagian jantung tepi kanan membentang mulai dari vena cava superior sampai ke apex cordix. Lalu margo sinistra, bagian ujung jantung sebelah tepi membentang dari bawah muara vena pulmonaris sinistra inferior sampai ke apex cordix. Alur permukaan jantung yaitu sulcus arterioventricularis, yaitu mengelilingi atas bawah basis cordix. Yang kedua, sulcus longitudinalis anterior dari celah arteri pulmonalis dengan auricula sinistras berjalan ke bawah menuju apex cordix. Lalu yang ketiga, sulcus longitudinalis posterior dari sulcus coronaria sebelah kanan muara vena cava inferior menuju apex cordix. Ruang jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dextra terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya berbentuk suatu rigi dan crista terminalis. Muara atrium kanan terdiri dari vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronavirus, dan osteum anteriovestibular dextra. Sistem vena atrium kanan, fossa ovalis, annulus ovalis adalah dua struktur yang terletak pada septum interarterial dan yang memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Lalu yang kedua, ventricle dextra berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrioventricle dextrum dan dengan atrium tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis.
Dinding vertikal kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan. Yang ketiga, atrium fenestra terdiri dari rongga utama dan auricula terletak di belakang atrium kanan membentuk sebagian besar basis. Keempat, ventricle sinistra berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium atrioventricular sinistra dan dengan organ aorta melalui ostium aorta terdiri dari valvula mitralis dan valvula semilunaris aorta. Katup-katup jantung yaitu ada valvula tricupidalis, valvula bicuspidalis, vulva semilunaris artery pulmonalis, dan valvula pulmonaris aorta. Lalu ada macam-macam peredaran darah yaitu pembuluh darah arteri, fisiologi jantung. Fungsi utama otot jantung yaitu sifat ritmisitas atau otomatis secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, mengikuti hukum gagal atau tuntas. Impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Baik, sekarang macam-macam pembuluh darah. Pembuluh darah arteri yaitu tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik, merupakan pembuluh yang liat dan elastis. Tekanan pembuluh lebih kuat daripada pembuluh balik, memiliki sebuah katup valvula semilunaris yang berada tepat di luar jantung. Terdiri atas aorta yaitu pembuluh darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, arterior yaitu percabangan arteri, kapiler diameter lebih kecil dibandingkan arteri dan vena, dan dindingnya terdiri atas sebuah lapisan tunggal endotelium dan sebuah membran basal. Dinding terdiri dari 3 lapis yaitu lapisan dalam endotelium, lapisan tengah otot polos, lapisan terluar jaringan ikat serat elastis. Lalu pembuluh vena terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan pembuluh lebih lemah dibanding pembuluh nadi. Macam-macam peredaran darah yaitu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik vertikal kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Baik, itu penjelasan dari sistem jantung dan arteri. Baik, yang akan saya bahas kali ini yang keempat yaitu anatomi dan fisiologi dari sistem organ reproduksi manusia, yaitu sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama akan saya bahas yaitu reproduksi pria. Ini gambarnya. Struktur dan fungsi organ reproduksi pria terdiri dari 2 bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi bagian luar yang itu ada penis dan skrotum. Penis merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi memasukkan sperma dari saluran kelamin wanita. Di dalam bagian ini terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum membungkus uretra. Uretra pada bagian ini dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Lalu ada skrotum. Skrotum merupakan kantong yang membungkus dan melindungi testis. Skrotum pada manusia berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Antara skrotum kanan dan kiri terdapat jaringan ikat
serta otot polos. Adanya otot polos mengakibatkan skrotum dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar selalu stabil. Fungsi utama skrotum memberikan testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan dengan temperatur rongga tubuh. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak dan mendekat atau menjauhi tubuh. Testis akan mendekati tubuh pada suhu dingin dan menjauh pada suhu panas. Lalu organ reproduksi bagian dalam ada testis atau gonad jantan. Setiap skrotum terdapat satu testis sehingga ada sepasang dua testis. Testis berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis atau testosteron. Di dalam testis terdapat saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus inilah terjadi pembentukan sperma. Yang kedua, saluran kelamin. Saluran kelamin berfungsi menyalurkan sperma dari testis ke tubuh melalui penis. Saluran yaitu dibagikan menjadi 4. Yang pertama, epididymis, merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang serta terdapat pada testis kiri dan testis kanan. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Yang kedua, vas deferens, merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Pada pertemuan uretra dan vas deferens terdapat kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Lalu yang ketiga, saluran ejakulasi merupakan saluran penghubung veskula seminalis dengan uretra. Yang keempat, uretra merupakan saluran reproduksi terakhir. Fungsi uretra adalah saluran kelamin dari veskula seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Lalu ada kelenjar kelamin, yaitu cairan tersebut berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan-cairan kelamin dihasilkan oleh veskula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Veskula seminalis menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang memberi suasana pada cairan sperma. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan yang bersifat basah. Lalu yang selanjutnya, struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Struktur dan fungsi organ reproduksi wanita dibedakan menjadi 2, yaitu juga bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari 2, yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan bagian paling luar. Pada bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Pada daerah dekat ujung saluran ini terdapat himen atau selaput darah. Lalu ada labium, merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada 2 macam labium, yaitu labium majora terletak di sebelah luar dan labium minora terletak di sebelah dalam. Antara labium majora dan labium minora bagian atas terdapat pancuran kecil yang disebut klitoris. Pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang mengandung banyak pembuluh darah dan ujung perasa. Lalu organ bagian dalam, yaitu ada 4. Ada vagina, uterus, oviduk, dan ovarium. Vagina merupakan saluran akhir organ ini yang bermuara di vulva, mengandung banyak lendir yang dihasilkan kelenjar Bartoid. Lalu ada uterus, merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan oviduk kanan dan kiri. Bagian terbawah uterus menyempit dan disebut serviks. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang kaya pembuluh darah. Yang lalu ada oviduk atau tuba Fallopi, merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbriae, rumbai-rumbai yang untuk menangkap ovum. Tuba Fallopi berguna sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Lalu ada ovarium. Ovarium merupakan penghasil ovum. Ovarium terdiri atas 2 buah, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Baik, itulah
penjelasan dari anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Baiklah, itulah video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan informasi, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.